Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ dikatakan bahwa pemahar ingin memahar azimat dari Padepokan Sengkelat ya, khususnya azimat kerejekian dan pengasihan menggunakan uang panas, yaitu uang yang digunakan untuk setoran. Harapannya adalah ketika nanti dia sudah memahar, maka tuahnya akan jalan sehingga dia akan mendapatkan untung yang berlipat-lipat atau rezeki yang berlipat-lipat sehingga bisa digunakan untuk membayar setoran ya sebelum jatuh tempo. Nah, ini keliru. Ya, saya tegaskan ini keliru. Ya, saya ulangi lagi ini keliru. Salah. Kenapa? Kenapa kok salah? Karena Anda sudah bergeser menggantungkan rezeki bukan pada Tuhan melainkan pada khodam. Ya, ini sudah salah. Dan saya dengan tegas pasti menolak kalau kejadian seperti ini. Ya. Jadi saya ulangi, kenapa kok ini salah? Karena Anda sudah menggantungkan rezeki itu bukan pada Tuhan melainkan pada khodam. Buktinya apa? Buktinya Anda mengatakan di situ dengan yakin bahwa dengan hakul yakin bahwa nggak apa-apa, uang setoran saya pakai dulu, nanti rezeki akan datang berlipat-lipat sebagai gantinya. Nah, itu salah. Bagaimana Anda bisa seyakin itu bahwa rezeki akan datang berlipat-lipat padahal khodam itu adalah makhluk bukan Tuhan, ya. Khodam itu makhluk bukan Tuhan. Padahal rezeki itu asalnya dari Tuhan. Ya, khodam sifatnya hanya membantu. Dia rekan kerja, partner kerja, karyawan kerja, bukan Tuhan yang maha memberi rezeki. Jadi nggak boleh Anda mengatakan bahwa nanti rezeki akan datang berlipat-lipat setelah memahar ini. Nggak boleh. Walaupun meskipun ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa ketika orang itu memahar azimat di Padepokan Sengkelat, maka akan ada aja rezeki yang mengganti uang mahar itu. Tapi tetap nggak boleh. Kenapa? Karena itu nanti akan menggeser keimanan Anda, menggantungkan rezeki yang harusnya itu asalnya dari Tuhan menjadi pada khodam. Itu vital sekali, itu fatal sekali. Ya, itu bahaya sekali. Itu bukan hanya Anda yang berdosa, saya juga nanti berdosa. Kenapa? Karena gara-gara saya menjual azimat, ya, akidah Anda jadi bergeser. Bukan percaya pada rezeki itu asalnya dari Tuhan, melainkan rezeki itu asalnya dari azimat. Ini bahaya sekali. Ya, saya jelas menolak dan tidak mau kalau kasusnya seperti ini. Mau Anda bayar berapapun kalau kasusnya seperti ini, saya tidak mau. Nah, jadi ini untuk pengalaman kepada teman-teman semua bahwa azimat itu adalah rekan kerja, partner kerja, karyawan kerja, bukan sumber rezeki. Ya. Kalau kita punya karyawan kerja, tadi sudah saya tegaskan pada terawangan azimat keris Om Yang Jimbe bahwa kalau kita punya karyawan banyak, maka hasil insya Allah lebih banyak. Tapi tidak ada yang menjamin pasti nanti rezeki akan datang berlipat-lipat. Itu siapa yang menjamin gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Dan saya pun akan menolak membuatkan azimat kalau ya, keyakinan dari pemahar itu seperti itu bahaya, salah dan berdosa. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang itu menggunakan uang panas untuk memahar, maka azimat akan dikejar-kejar. Sekarang transfer, besok udah ditanyakan, gimana Ki, udah jadi apa belum? Kalau besok belum jadi, lusa akan ditanyakan lagi, gimana Ki, udah jadi apa belum? Kalau lusa belum jadi, besoknya lagi akan ditanyakan lagi, gimana Ki, udah jadi apa belum azimatnya? Kenapa kok seperti itu? Karena ditunggu-tunggu tuh azimat. Karena uangnya akan dipakai untuk bayar setoran. Akhirnya saya yang dikejar-kejar. Padahal untuk membuat azimat itu perlu ketenangan, butuh firasat, butuh intuisi. Gak bisa kita bikin azimat tuh kayak goreng telur ceplok. Sekarang butuh langsung diceplok langsung mateng, gak bisa. Saya butuh melihat kondisi alam. Saya butuh minta petunjuk kepada Tuhan. Ya, saya butuh energi alam. Dan itu butuh persiapan yang panjang. Nggak seperti mau beli gorengan sekarang punya uang pengen terus datang ke toko beli selesai, nggak bisa kayak gitu. Karena ini azimat. Ini khodam, ini makhluk. Saya mencarikan yang berjodoh, saya harus mencarikan yang positif, saya harus mencarikan yang tuahnya jelas, dan itu butuh waktu. Nggak bisa kalau dikejar-kejar. Itu yang pertama. Nah, jadi saya nggak akan mau. Kenapa? Karena pasti nanti akan dikejar-kejar oleh pemahar itu. Kapan Ki azimatnya jadi? Kapan Ki azimatnya dikirim? Kalau udah dikirim di JNE ya harusnya 3 hari nyampe. Karena rumahnya pelosok, JNE akhirnya nggak nyampe-nyampe. Gimana Ki? Kok azimatnya belum saya terima? Pasti akan begitu. Dan itu udah kejadian sering. Ya, Mbak Wira buka lapak udah 5 tahun, jadi udah hafal segala bentuk kelakuan pemahar itu udah hafal. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya. Tadi udah yang kedua ya. Yang ketiga,
Kalau orang itu jaga nih azimat untuk bayar setoran, pasti tuahnya akan dikejar-kejar. Ibarat kata khodam itu yang harusnya menjadi rekan kerja akan jadikan budak. Kerja rodi, kerja paksa, kultur stelsel. Ya. Kenapa? Karena uangnya keburu mau dipakai bayar setoran. Akhirnya khodam akan dimarahi. Khodam, mana ini katanya kamu memberikan tuah kerezekian, kok mana rezekiku nggak nambah-nambah? Mana kok rezekiku nggak berlipat-lipat? Nah itu keliru. Khodam itu adalah rekan kerja, seperti karyawan. Bisa nggak Anda memaksa karyawan Anda? Ayo coba, saya sebelum punya karyawan Anda, penghasilan saya sehari 2 juta. Setelah saya mempekerjakan Anda harus jadi 4 juta per hari. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena manusia, makhluk. Khodam itu bukan Tuhan, bukan memberi rezeki. Mereka hanya membantu kinerja kita, membantu kerja kita, ya, supaya apa? Hasilnya insya Allah meningkat. Hanya itu aja. Yang biasanya Anda kerja 6 jam capek, jadi nggak capek, sehingga Anda punya tenaga lebih untuk melakukan pekerjaan yang lain yang menambah penghasilan. Harusnya Anda kehujanan, pilek, jadi nggak pilek, sehingga pulang Anda tetap seger, bisa lembur mengerjakan sesuatu yang lain yang bisa menambah penghasilan. Ya. Harusnya Anda komunikasi sama orang, ya, harusnya komunikasinya nggak enak. Karena ada khodam, akhirnya komunikasinya menjadi lebih tertata, orang lebih tertarik, sehingga akhirnya closing. Hanya seperti itu sifatnya. Ya, tapi kalau rezeki murni dari Tuhan, bukan dari khodam. Jangan salah persepsi. Ini perlu saya luruskan. Itulah kenapa Mbah Wira mendirikan yang namanya Padepokan Sengkelat. Untuk apa? Untuk meluruskan persepsi-persepsi yang keliru seperti ini. Agar pemahar itu tidak menyembah khodam, tapi tetap menyembah Tuhan. Agar khodam itu dijadikan partner kerja, bukan sesembahan. Itulah kenapa kalau Anda pingin masuk Padepokan Sengkelat, syaratnya satu, yaitu apa? Memahar azimat. Kenapa? Karena Padepokan Sengkelat itu ada suatu wadah yang saya bentuk untuk menggiring pemahar kembali ke jalan yang benar, bukan kemudian semakin tersesat dengan menyembah khodam. Kayak gitu, ya. Ini perlu dicermati dan perlu diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena itu dosa besar, ya, dosa besar, dan saya tidak mau kecipratan dosanya. Gitu. Mbah Wira ini main di ranah al-hikmah kejawen. Kejawen itu sendiri sebenarnya al-hikmah menurut kitab, ya, dari Syekh Muroidin Gusti Ahmad, ya. Kejawen itu adalah al-hikmah yang dikembangkan atau disebarluaskan oleh para wali. Jadi itu sama seperti al-hikmah. Oleh karena basicnya ada al-hikmah, maka saya menentang segala bentuk penyimpangan dalam keyakinan yang menggeser akidah. Itu sudah menjadi prinsip saya. Jadi itu tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu gugat. Harus lurus. Kenapa? Karena bermain khodam itu kita ibarat naik kendaraan. Itu naik kendaraan yang super cepat. Jadi mengantarkan kita ke tujuan itu dengan lebih cepat bila dibandingkan dengan tanpa kendaraan. Tapi resiko nabrak dan resiko nyongsopnya juga lebih besar. Oleh karena itu butuh pengaman, butuh safety, butuh helm, butuh pengaman siku, butuh pengaman dengkul, supaya kalau nyongsop nanti Anda selamat gitu loh. Nah, ini perlu diperhatikan. Oke ya. Baik, itu dulu untuk pesan sponsor, ya, pesan dari Mbah Wira. Saya masih ada beberapa tanggungan, ya, untuk terawangan, ya. Saya terawangan dulu, nanti kalau terlalu panjang terawangannya malah nggak selesai. Terima kasih telah menyimak, semoga dapat menjadi perhatian bagi teman-teman semua, ya. Ini sebagai pengalaman, sebagai instruksi, sebagai pemberitahuan. Tolong diambil yang positif, yang negatif jangan diambil, ya. Tolong diambil sisi yang baik, yang buruk jangan diambil, ya. Kenapa? Karena Mbah Wira juga manusia biasa yang masih punya salah dan khilaf. Oke, terima kasih, selamat malam, mohon maaf sebelumnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.